Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 8, Informasi dalam Praktik. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF, atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi dan mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Ini merupakan aplikasi bisnis pertama yang dipasang pada komputer ketika mereka pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Istilah sistem pemrosesan data elektronik atau EDP dan sistem informasi akuntansi juga telah digunakan, namun kurang populer. Selanjutnya, tinjauan sistem. Sistem distribusi adalah sebuah sistem yang memproses transaksi yang digunakan oleh perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan mereka. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah. 1. Pesanan penjualan, yaitu pesanan yang diterima oleh perusahaan dari para pelanggan. Yang kedua, pesanan pembelian atau pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya. Selanjutnya ada sub-sub sistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terdapat dalam sistem distribusi, yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan pemeliharaan buku besar perusahaan. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. 1. Sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. 2. Sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. 3. Sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. 4. Sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya, sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama yang terdapat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti, yaitu sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan, yaitu penerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya, ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambar keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif atau ACE yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau MKIS merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran meliputi subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Subsistem input merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan, lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan menggunakan studi-studi khusus. Subsistem integrasi inteligensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan para pelanggan perusahaan, serta unsur-unsur lain yang dapat mengaruhi operasi perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem informasi
sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua, ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufacturing perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selain sistem yang digunakan hampir sama, namun yang ditekankan adalah pada aktivitas output yang penting meliputi ramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau AIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula sistem pendukung eksekutif atau ESS. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan untuk menghasilkan nilai maksimum baik di pihak perusahaan maupun pelanggan. Unsur utama data CRM adalah data warehouse atau gudang data. Selanjutnya, data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik data warehouse merupakan satu, kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Dua, data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Tiga, data dapat diakses dengan mudah. 4. Dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya, sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap, yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Setiap data masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. 1. Tabel dimensi merupakan pengidentifikasian dan deskriptif data yang akan disimpan. 2. Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. 3. Paket informasi merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya, penyampaian informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi data warehouse yaitu dengan beberapa cara. 1. Drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. 2. Roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. 3. Drill across, yaitu dengan cepat bergerak antar hierarki. Yang keempat, drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Selanjutnya, OLAP. Segala jenis peranti lunak khusus yang dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP. Terdapat dua pendekatan OLAP, yaitu 1. Rollup menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Yang kedua, MOLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya, perbedaan antara rollup dan MOLAP. Rollup memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan dan analisisnya hanya terbatas pada sejumlah dimensi. Sedangkan MOLAP telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi. Stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan kerja basis data multidimensional yang telah di-download. Yang terakhir ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu 1. Verifikasi hipotesis, dan yang kedua penemuan pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.